Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah di 83 titik dari seluruh dunia pada malam ini kita bergabung. Baru saja kita mendengarkan salah satu manqobah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah tentang bagaimana beliau mencari ilmu di waktu mudanya. Yang mulia Kiai Haji Dr. Dedi Antoni sudah membacakan untuk kita semua barusan bagaimana perjalanan beliau mencari ilmu kepada guru-guru terpilih, guru-guru terbaik di zamannya untuk masing-masing bidang ilmu. Ini tentunya bukan hanya sekedar cerita yang kita dengarkan, yang diulang-ulang di Majelis Manakiban pada bulan ini, tetapi ada pesan penting bagi kita sebagai murid-muridnya yang tersambung secara silsilah kepada beliau untuk mengikuti jejak langkah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam proses mencari ilmu. Tadi kita mendengarkan, tadi disebutkan bahwa beliau belajar ilmu fikih kepada siapa, ilmu adab kepada siapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa ini penting untuk kita sadari, untuk kita ikuti, untuk kita untuk kita copy menjadi bagian dari upaya kita juga sedapat mungkin sekuat tenaga untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah. Kita sering diingatkan oleh guru agung kita semua, Hadratus Syekh Pangarsa Abah Awas, bahwa guru bagi kita itu ada tiga. Yang pertama ada guru tentu. Nama sesundanya guru tangtu. Itu adalah orang tua kita. Yang secara aksiomatis kedua orang tua kita mengajari kita berbagai macam. Dari mulai belajar ngomong, belajar berjalan, dan lain sebagainya. Dan itu langsung melekat. Mau ngaku ataupun tidak, maka orang tua kita, kedua orang tua kita itu adalah guru yang pasti bagi kita semua. Ya, karena sejak kecil kita semua diajari bagaimana mengucapkan huruf, kemudian belajar merespon apa melakukan respon terhadap stimulan-stimulan yang ada di sekeliling kita. Dan seterusnya sampai kita mulai paham tentang kehidupan dan lain sebagainya. Kita belajar apakah secara langsung, secara lisan dari orang tua kita diajari atau kita melihat bagaimana orang tua melakukan sesuatu. Bagaimana orang tua membersihkan sampah yang berserakan di rumah. Tanpa mereka menjelaskan tentang apapun, tapi kita melihat langsung. Dan bahkan itu yang lebih membekas dalam diri kita. Maka wajar kalau ada istilah lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan itu jauh lebih fasih, lebih efektif dibandingkan sekedar kata-kata. Kebanyakan kalau kita mau jujur, apa yang kita dapatkan pelajaran dari orang tua adalah hal-hal yang kita lihat dari keseharian perbuatan orang tua kita semua. Maka jangan heran kalau misalkan ada anak kita yang menurut pikiran sederhana kita tuh bandel atau apa saja istilahnya yang di luar ekspektasi atau keinginan kita semua, sebenarnya itu adalah fotokopi diri kita sendiri, fotokopi dari orang tuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, kata guru kita semua, Hadratus Syekh Pangarsa Aba Awas Qaddasallahu sirrah, guru itu ada guru bantu. Guru bantu adalah pribadi-pribadi, orang-orang yang menjadi fasilitas bagi kita, menjadi perantara bagi kita mendapatkan informasi-informasi dalam berbagai hal. Ada di ruang sekolah, di ruang kuliah, di madrasah, di sekolah diniyah, sekolah agama, dan sebagainya. Itu adalah guru bantu. Mereka membantu kita semua mengetahui beberapa disiplin ilmu. Ya, tadi kita sudah mendengar kisah tentang Hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada masanya.
Beliau mendatangi guru ini, guru itu, ya bidang ini, bidang itu. Untuk apa? Membantu beliau, ya, yang secara disiplin keilmuan beliau datang langsung kepada para ahli di masanya. Nah, ini juga ruang kepada kita supaya tidak ada lagi kesan bahwa, atau supaya tidak ada lagi keterjebakan diri kita bahwa kita setelah bertorikoh itu nggak usah belajar kemana-mana. Jangan begitu. Menurut saya itu keliru. Boleh silahkan. Apakah setelah kita punya amaliyah torikoh lantas kita nggak boleh belajar kemana-mana? Boleh. Silahkan. Ada kajian fikih di masjid, ikut. Mangga, bagus. Sangat bagus sekali. Ada yang kajian tentang tahrijul hadis misalkan, ya, tentang naqdul hadis, tentang kritik hadis dan sebagainya, hadir majelis itu bagus, silakan. Ya. Sepanjang apapun keilmuan itu diajarkan oleh siapapun disampaikannya, itu dijamin oleh Rasulullah. Siapa orang yang berangkat mencari ilmu, siapa orang yang berangkat dalam perjalanan itu ada nuansa keilmuan, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menemukan kebahagiaan bernama surga. Dan malaikat itu akan apa namanya mengembangkan sayapnya, melindungi, menaungi orang-orang yang belajar ilmu, mencari ilmu, ridwan bima yatlub, karena para malaikat itu ekspresi keriduan mereka terhadap apa yang dicari oleh para pencari ilmu. Dan guru agung kita semua Hadratus Syekh Bangsa Abbas itu orang yang sangat cinta ilmu. Bayangkan Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru agung kita semua. Sampai hari ini beliau masih menyempatkan membaca buku-buku, kitab-kitab, dan beliau memasangkan, menempelkan post-it, tanda baca atau tanda terhadap hal-hal yang mendesak, urgen untuk disampaikan kepada ikhwan, kepada kita semua, murid-muridnya, sampai hari ini. Luar biasa. Di tengah orang lain atau kita sendiri banyak alasan, sibuklah dan sebagainya. Beliau tuh masih disiplin menyempatkan untuk baca kitab. Kalau tadarus Al-Quran sudah jelas beliau tuh. Sampai bagaimana mungkin orang bisa, sosok beliau bisa mengatakan jumlah titik ada berapa. Dari aspek dohiriyah ya. Jumlah titik ada berapa, jumlah huruf ada berapa di dalam Al-Quran. Kalau tidak pernah baca Quran. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini guru bantu. Jadi ada hal-hal yang boleh jadi tidak tercover secara keilmuan. Tidak kita dapatkan secara keilmuan pada ruang-ruang yang biasa kita hadiri yang disebut dengan majlis-majlis manakiban. Tapi kita mendapatkan asupan ilmu pengetahuan dari majlis yang lain di luar manakiban. Ambil, ya. Hikmah itu kata Rasulullah, ambil hikmah itu. Min ayyi wi'ain kharajat. Dari apapun hikmah itu keluar. Kenapa? Karena al-hikmatu dhalatul mu'min. Karena hikmah itu adalah barang hilang dari seorang yang beriman. Makna hikmah yang paling sederhana dimaknai oleh kebanyakan orang adalah ilmu. Ambil itu. Meskipun kita kalangan para pengamal tasawuf menggeser makna itu, punya makna lain tentang hikmah itu. Nah, secara umum kan orang memaknai itu ilmu diambil oleh kita. Nah, prinsip dasar dalam Thariqah Qadiriyah Naksabandia Mansuriah Sinarasa PPKN ini yang disebut dengan ilmu amaliyah, amal ilmiah, ngeunah nyawa, betah jasad, itu ilmu itu. Ya. Orang bisa, mohon maaf, bisa paham bahwa ketika kita melakukan perjalanan boleh dikosor, boleh diringkas sholatnya, yang 4 menjadi 2, ya, sholat-sholat yang 4 rakaat menjadi 2. Ya. Mungkin kita belum sempat mendapatkan penjelasan tentang tata cara kosor dan lain sebagainya. Lalu kita dapatkan dari orang lain, itu ilmu fikih itu, dan memudahkan kita semua. Gitu. Mungkin kita agak lambat mendapatkan informasi bahwa jama itu alasannya adalah bolehnya jama itu karena ada hajat, karena ada kebutuhan. Sedangkan alasan kosor itu karena safar, karena perjalanan. Mungkin kita agak belakangan dapat informasi itu dari ustadz, dari kiai, dari muallim, dari para ajengan
yang menyampaikan di majlis-majlis di luar thariqah, di luar manakibat. Apa terima. Begitu. Kita mungkin selama ini hanya tahu bahwa praktik guru agung kita semua bahwa kalau qasar tuh begini, kalau jamaah tuh begini. Beliau ketika perjalanan tuh begini, kalau menjamaah, kalau mengqasar. Karena suhbah kita, perjalanan kita pernah bersama-sama dengan beliau dalam satu perjalanan yang beliau melakukan qasar dan jamaah. Nah, lalu belakangan kita mendapatkan disiplin ilmunya, basis ilmunya. Nah, itulah kalau kita menutup diri untuk keilmuan, ya, untuk keilmuan. Betul bahwa guru kita itu dalil bagi kita. Ya, tapi dalam dimensi keilmuan kita juga harus mengupgrade diri, meningkatkan kemampuan kita, pengetahuan kita dari aspek ilmu-ilmu yang lain. Supaya tidak terkesan bahwa orang-orang yang belajar thariqah itu adalah orang yang mengabaikan ilmu. Enggak. Justru orang thariqah itu orang yang paling memuliakan ilmu dan ahlinya. Ya. Lihat di salah satu kitab karangan guru agung kita semua, Al-Fathul Jalil bi Alamati Mursidil Kamil. Beliau mencantumkan salah satu ciri mursyid kamil, ya, adalah orang yang mengagungkan ilmu dan ahlinya. Perhatikan beliau, kalau ada kuliah umum, ya, atau kalau ada ceramah dan sebagainya, beliau tuh begitu memperhatikan sampai-sampai kita bisa berkali-kali memperhatikan beliau itu sampai itu memfokuskan pandangan kepada orang yang menyampaikan ilmu-ilmu itu dengan pandangan yang sangat menunjukkan bahwa pribadi beliau adalah pribadi yang sangat fokus terhadap ilmu. Luar biasa. Subhanallah, tabarakallah. Ini yang kedua. Yang ketiga, guru itu apa yang disebut dengan guru khusyuk. Nah, ini penting. Kenapa beliau membuat kategorisasi menjadi tiga? Guru tentu, guru bantu, guru khusyuk. Supaya kita juga supaya kita juga waspada bahwa tidak setiap guru yang mengajarkan kita, membantu kita dalam keilmuan-keilmuan tertentu, lantas mengantarkan kita kepada kondisi kehusuan. Belajar fikih yuk mengantarkan kita untuk memperbaiki ibadah kita supaya sah. Fikih itu kan targetnya sah ibadah. Belajar fikih itu supaya ibadah kita sah. Bagaimana bisa sah? Karena terpenuhi syarat dan rukun. Rukun melekat dalam ibadah di dalamnya, sedangkan syarat itu terikat dengan ibadah tertentu meskipun bukan bagian dari ibadah itu secara langsung. Contoh, ya, syarat sah sholat itu wudhu. Wudhu itu bukan sholat, tapi kalau sholat tanpa wudhu tidak sah sholatnya. Itu syarat. Kalau rukun melekat di dalamnya, baca Fatihah, ya, dalam sholat itu rukun sholat. Kalau sholat tidak baca Fatihah, maka tidak sah sholatnya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah dianggap sholat orang yang tidak membaca Fatihah di dalam sholatnya. Begitu. Nah, fikih targetnya itu. Sah ibadahnya. Apakah khusyuk diatur dengan fikih? Tidak, tidak bisa. Fikih tidak bisa mengatur khusyuk. Karena fikih itu hanya ngurusi urusan yang dohir-dohir saja. Bagaimana berdiri yang sempurna, bagaimana ruku yang sempurna, bagaimana i'tidal yang sempurna, bagaimana sujud yang sempurna. Apakah sujud itu turun dengan tangan dulu atau dengan lutut dulu? Itu diatur oleh fikih. Ketika berdiri itu bagaimana posisi tangan, apakah dikepalkan atau biasa saja? Apakah didorongkan di eh, seperti ada pegas gitu ya dari bawah ke atas atau bagaimana? Itu fikih yang atur kita semua. Nah, urusan khusyuk nggak bisa diatur dengan fikih. Karena ini adalah bagian yang lain, bagian yang inner. Sedangkan bagian itu bukan dimensi fikihnya. Karena fikih itu punya kaidah nahkumu bidhawahir. Kami hanya menghukumi yang dohir-dohirnya saja. Sedangkan urusan khusyuk itu adalah domain ilmu yang lain. Nah, guru khusyuk ini adalah guru yang mengajari bagaimana menghadirkan Allah di dalam diri kita. Kapan? Kapan saja. Di mana? Di mana saja. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa saja. Dawuh guru agung kita semua, andai orang hanya mencari khusyuk dalam sholat, susah Bapak Ibu. Susah ikhwan akhwat semua. Karena khusyuk itu mestinya sudah kita miliki sebelum kita sholat.
Jadi kalau kita ngejar-ngejar khusyuk dalam sholat, sementara di luar sholatnya nggak bisa khusyuk, it is difficult. Itu susah. Ada so'bun jadid, so'bun jiddan ada. Ini susah, susah banget, ya, susah banget. Nah, ini diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran banyak sekali. Nah, hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa, khusyuk itu apa? Oh, khusyuk itu fokus dalam sholatnya. Boleh lah, boleh. Silahkan. Eh, Oh, khusyuk itu menangis. Bukan. Oh, khusyuk itu konsentrasi. Bukan. Meskipun memang ya salah satu boleh jadi konsentrasi itu juga menjadi wasilah bisa jadi khusyuk. Boleh jadi. Nah, khusyuk yang paling mudah kita pahami yang Allah sebutkan di dalam alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang kabar kepada orang-orang yang beriman an takhsha'a untuk menghusukkan qulubuhum, kolbu-kolbu mereka, khusyuk kolbu-kolbu mereka, hati-hati mereka dengan zikir kepada Allah. Jadi khusyuk itu zikir kepada Allah. Jadi ketika salatnya zikir, ketika takbiratul ihramnya ingat kepada Allah, nyambung hatinya kepada Allah. Ketika i'tidal juga ingat nyambung kepada Allah terus dari awal sampai akhir sholat. Itu tersambung hatinya, terkoneksi hatinya kepada Allah. Beres assalamualaikum ke kanan dan ke kiri, masih terus nyambung hatinya. Inilah yang dalam nomenklatur Al-Quran disebut dengan daimun. Sholat daim, sholat selamanya, sholat forever, sholat sandeng endeng kata orang Sunda. Sepanjang waktu, sepanjang masa, terus sholat, terus ingat kepada Allah. Ya, bukan dengan lisannya, karena lisan terbatas. Selesai sholat kita ngobrol, menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan kita, ngobrol dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan pembantu, tetangga, dan sebagainya. Tapi hatinya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus dicari guru khusyuk itu. Tidak bisa diraba-raba, tidak bisa dikira-kira. Harus dicari orang yang bisa ngajari kita khusyuk. Itulah Syekh Mursid yang menyambungkan ruh kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menghubungkan sir kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur sepenuh langit dan bumi kita dipertemukan dengan sosok agung yang menyambungkan, yang mengantarkan, yang memperkenalkan, yang menyampaikan ruh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada diri Syekh Mursyid itu lengkap berbagai hal. Ini kabar baiknya bagi kita yang sudah nggak sempat lagi mencari ilmu. Ya, mencari menambah, cari keilmuan yang lain, pengetahuan yang lain. Karena terbatas waktu, karena terbatas tenaga, terbatas daya tangkap, dan lain sebagainya. Sudah ikuti guru agung kita semua. Karena pada diri beliau itu sudah sempurna berbagai ilmu yang menjadi prasyarat sebagai seorang mursyid. Ya, dan kita sering mendengarkan penjelasannya. Sosok mursyid itu adalah sosok yang politiknya di atas politik raja-raja. Dan seterusnya tentang keutamaan seorang mursyid yang sering kita dengar. Ya, 12 sifat yang melekat kepada seorang mursyid. Yang dua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua yang diwakilkan oleh kepada Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. 12 itu sudah ada pada diri kita semua. Maka dulu saya masih ingat tahun 2000 berapa, sudah lama sekali. Ketika Manakiban di Indramayu, saya protes keras. Bukan protes ya, saya memberikan catatan untuk doa yang selalu disampaikan kepada Guru Agung kita semua dengan redaksi begini. Semoga Allah menyempurnakan kesehatan jismani pengersa Abah. Itu kayak bener aja doa itu.
Tapi menurut saya agak kurang tepat. Kalau kita mendoakan kesempurnaan, berarti belum sempurna tuh guru kita, teh Bapak Ibu. Mohon maaf ya, mungkin saya beda pendapat. Kalau kita mendoakan kesempurnaan, mungkin yang dimaksud adalah Abah itu sehat, mudah-mudahan sehatnya terus, kira-kira begitu ya. Kenapa? Karena seorang mursyid, guru agung kita sudah ya blugu mablagul kamalah. Beliau itu sudah sampai pada puncak kesempurnaan. Dohiron wa batinan. Jisman wa ruhan. Secara dohir maupun secara batin sudah sampai pada puncak kesempurnaan. Begitu. Jadi yuk mari. Yang masih punya waktu, yang masih punya kesempatan, yang masih punya tenaga, yang masih punya daya tangkap, tambah terus pengetahuannya. Tambah terus ilmunya. Tapi ingat, amalkan. Tahu pengersa apa? Pengkajian itu pendangkalan. Pendalaman itu dengan pengamalan. Gitu. Semakin banyak kajian, semakin banyak kita belajar tentang teori tapi tidak diamalkan, semakin dangkal diri kita. Tapi sedikit ilmu yang kita dapatkan, sedikit pengetahuan yang kita punya, tapi diamalkan, itulah yang disebut dengan pendalaman. Pengamalan itu pendalaman. Semoga Allah berkahi kita semua. Allah mengkaruniakan keberkahan segalanya, semuanya selamanya. Atur nuhun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.